Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Advan Tab V8. Tab dan smartphone ukuran mini mungkin punya nasib yang kurang lebih sama ya. Banyak yang bilang suka, tapi ya kenyataannya nggak terlalu laku di pasaran. Makanya kalau kita nyari tab sekarang tuh rata-rata disodorin opsi layar 10 inch ke atas. Karena ya memang semangatnya buat ngegantiin laptop. Apalagi tab ukuran mini ini posisinya emang agak nanggung ya. Dipakai buat produktivitas kok rasanya kurang lega. Tapi ya kalau buat konsum multimedia aja, rasanya smartphone yang kita pakai udah lebih dari cukup. Tapi tren handheld gaming yang lagi rame banget sekarang, mulai dari PC handheld kayak Steam Deck atau ROG Ally, terus udah banyak banget ya model-model handheld emulator di pasaran sekarang. Itu bikin tab ukuran mini jadi punya pilihan yang cukup sweet spot. Karena kalau kita ngeliat ukuran layarnya di 8 inch, ini emang cukup pas gitu ya buat main game. Nah, Advan coba masuk ke segmen ini dan sat-sat langsung ngeluarin Advan Tab V8. Tab mini, spek gaming, dan harganya tuh nggak nyampe 2 juta. Brand lokal, garap tab Android, dan harganya semiring ini, seberapa worth it sih? Yuk kita bahas. Dulu tuh kalau ngeliat gadget-gadgetnya Advan, rasanya mediocre banget ya. Boot quality seadanya, spek ala kadarnya, dan kalau butuh selain WhatsApp atau scroll sosmed doang, menurut saya sih mending skip gitu dan nyari model yang lain aja. Tapi sekarang brand lokal ini tuh udah kelihatan banyak berubahnya. Mereka tuh udah rutin ngeluarin tab-tab yang keren ya di harganya, dan salah satunya ini, Tab V8. Ini build quality-nya tuh solid banget, Pak. Ini bagian belakang tuh masih ada feel metalnya ya. Dan di harga segini dikasih koneksi 4G plus GPS, menurut saya sih ini udah menarik banget. Sepele tapi nggak semua tab itu punya. Untuk ukuran tab di bawah 2 juta, spek gamingnya bisa dibilang cukup menarik ya. Dia pakai mesin Helio G99 yang ditandemin sama RAM 8 GB, terus storage-nya 128 GB, yang kalau saya cek speed-nya itu udah UFS, bukan eMMC. Jadi ya proses ngebaca datanya juga cukup ngebut di sini. Terus kalau dirasa masih kurang, ini masih ada slot micro SD-nya buat nambah-nambah penyimpanan internal 128 GB-nya. Tapi ya karena micro SD ini speednya nggak sengebut internal storage, ya ini paling bisa buat nambah buat nyimpen file-file multimedia kayak musik, foto, dan juga video. Performa gamingnya sih buat harga segini hitungannya udah lumayan. Misalnya buat mabar PUBG Mobile deh, ini udah bisa digaspol up to 40 fps. Tinggal setting aja frame rate-nya ke ultra dan grafisnya diratain paling kiri. Nah yang menarik, tab Advan V8 ini tuh udah dikasih sensor gyroscope hardware ya. Jadi ya kalau kita ngelihat tab-tab lain di harga serupa sih mentok-mentok cuma dikasih gyro virtual atau malah nggak ada sama sekali. Terus kalau dipakai buat push rank Mobile Legends, di sini juga dapat ya performa stabil di 60 fps. Ya ini settingannya terlalu enteng sih buat Helio G99. Karena memang spek layar tab ini tuh cuma mentok refresh rate-nya di 60 Hz doang. Ya mungkin catatan aja, semoga di next update settingan grafisnya tuh bakal dibukain di yang paling kanan atau ultra. Ya minimal bisalah dapat visual game yang lebih menarik dan lebih HD dari ini. Respons layar tab ini juga hitungannya nggak yang sensitif-sensitif banget ya. Karena kadang tuh saya masih suka ngerasa ada mistouch pas lagi nge-tap skill ulti gitu. Kalau saya kepoin top sampling rate-nya sih ini dapat di kisaran 100 sampai 120 Hz. Yang mana angka segini tuh memang standarnya smartphone atau tab yang layar refresh rate-nya tuh cuma di 60 Hz aja. Nah yang penting multitouch-nya sih, karena ini udah bisa ngenalin sampai 10 titik sentuhan. Jadi ya kalau dipakai buat nge-tap 10 jari sekaligus ini masih cukup aman. Layar segini tuh kalau dipakai buat main game eFootball juga cakep ya. Nggak perlu gamepad tambahan, juga masih bisa ngelihat visual yang lebih lega daripada layar smartphone. Set rata kanan semua di high 60 fps, performanya juga cukup naik turun, tapi masih bisa dapat di 50-an fps. Nah kalau pengen stabil terus di 60 fps, opsinya ya paling turunin grafis jadi rata kiri. Ya tapi konsekuensinya sih feel stadionnya jadi sepi dan visual mainnya kurang tajam. Nah, kalau dipakai buat main Genshin Impact, masih ngangkat nggak nih? Selama mainnya di low 60 fps, menurut saya sih ini settingan yang sweet spot ya, buat dapetin animasi yang masih mulus, tapi grafisnya nggak burik-burik banget. Nah, yang menarik, suhunya tuh masih aman banget biar dipakai main di atas setengah jam. Padahal ya, biasanya tab yang dominasi layar kayak gini, itu gampang banget demamnya. Terus buat dipakai main game-game lawas di emulator, di sini juga masih bisa ya. Ini saya cobain buat main game PSP kayak God of War sampai Tekken. Ini hampir nggak ada isu yang mengganggu lah, karena kadang suka ada ya,
stereotype yang bilang kalau HP-HP atau tab dengan mesin non Snapdragon kayak Exynos atau MediaTek itu nggak selalu stabil buat ngejalanin emulator. Ya, smoothnya performa Advan TP8 ini salah satu faktornya dari pilihan UI Android 14 yang di sini pakai versi murni. Jadi kalau kita ngelihat menu-menunya memang sangat-sangat minimalis ya, nggak ada skin atau tema yang macam-macam dan sekilas emang agak boring gitu ya. Tapi ya justru ini yang bikin performanya tuh jadi lebih enteng. Di mode portrait, saya sebenarnya kurang suka ya sama visual settingannya yang terlalu kayak sempit banget gitu. Nah, ini bisa sih diakalin kalau kita atur di mode pengembang ya. Tempatnya di bagian settingan DPI, kita atur aja di angka 400 ke atas. Nah, ini bikin tampilan itu jadi lebih lega dan lebih berasa kayak tablet beneran nih. Terus kalau untuk multitasking, di sini tuh cuma ada opsi bawaan split screen doang ya, buat ngebuka dua aplikasi bersamaan di satu layar. Nggak ada mode floating atau mode melayang ya, kayak di brand-brand lain. Nah, kalau pengen lebih kreatif, sebenarnya kita bisa ngotak-ngatik nih di mode pengembang supaya kita bisa ngatur ukuran Windows-nya secara fleksibel. Kita bisa atur gede kecilnya, mau ditaruh di mana, dan kalau ngaktifin mode ini, saya bisa ngebuka itu sekitar 4 sampai 5 aplikasi di satu layar. Ya, yang disukain orang-orang sama tab ukuran mini tentu ukuran layarnya yang ringkes. Ini ukurannya 8,4 inch ya, dan rasanya tuh benar-benar compact buat dibawa kemana-mana. Mau dipakai nonton sambil rebahan juga masih sangat-sangat nyaman. Nggak sebeban kayak kita nonton di tab yang ukurannya 10 inch ke atas. Untuk warna sih mungkin emang agak kurang nampol ya, kayak apa ya, kurang gonjreng gitu. Masih berasa kayak tab low budget. Tapi yang perlu diapresiasi sama Advan, dia tuh masih ngasih resolusi yang cukup tajam lah untuk ukuran yang semini ini. Ini resolusinya di WUXGA yang kalau kita ngelihat angkanya memang ada di atasnya Full HD. Terus mau dipakai buat ngedit video atau foto di tempat umum, ini layar juga nggak terlalu mengintimidasi ya. Masih berasa kayak ngedit di layar HP, tapi ukuran layarnya itu digedein dikit. Tapi yang paling menarik, ini tab juga bisa dijadiin head unit mobil. Karena di tab ini tuh udah ada GPS bawaannya ya. Ngunci lokasinya gercep, akurasinya oke, dan karena tab ini bisa pasang SIM card, jadi dia udah nggak terlalu ketergantungan sama WiFi dan tethering smartphone di jalan. Karena punya koneksi seluler sendiri. Paling catatannya, ini tab nggak punya sensor orientasi ya. Jadi kalau kita pakai buat navigasi di Maps, kita tuh nggak tahu kita lagi ngadep ke arah mana. Dan buat Anda yang biasa install aplikasi kiblat ya, di sini sayangnya nggak bisa karena sensor orientasi atau fungsi kompasnya nggak ada. Ya karena emang peruntukannya buat gaming, Advan di sini memang nggak nyediain aksesoris resmi ya buat productivity kayak keyboard cover dan juga stylus. Paling ya pinter-pinter aja sih nyari aksesoris third partinya, yang penting universal lah buat ukuran tab 8 inch. Dan pilihan itu memang banyak banget di lapak-lapak online. Cuma ya jangan ngarep kita dapat aksesoris yang fit dan proper ya, karena memang bukan official dari brandnya. Kalau ngomongin soal kamera, jujur saya hampir nggak pernah pakai kamera di tab. Karena ya selain aneh aja gitu ya, pakai kamera tab buat konten, spek kameranya biasanya B aja. Termasuk di Advan TV8 ini, paling yang saya pakai itu cuma kamera depan. Itu pun untuk kebutuhan video call atau video conference. Nah kalau main kamera depan di Advan TV8 ini juga posisinya masih buat portrait ya. Jadi kalau kita pakai Zoom meeting sambil posisi tabletnya landscape atau rebahan, itu rasanya masih kurang pas atau kurang center. Dan pas dipakai buat Zoom meeting juga sayangnya di sini masih belum bisa buat gonta-ganti background atau pakai efek ngeblur. Jadi ya untuk pengalaman Zoom meeting dan video conference lain rasanya masih kurang maksimal. Halo Gadgetiers, ya ini sampel singkat aja untuk pengetesan sampel kamera depan dari Advan V8. Dan kondisi saya sedang berdiri, saya lihat begitu luas untuk frame-nya, dan juga ini dari sampel suaranya langsung dari i8-nya. Oke, itu aja. Lanjut ke Mas Arya. Nah, gimana nih dengan daya tahan baterainya? Ya, dengan ukuran layar yang lebih gede dari smartphone, ngelihat baterai 5500 mAh di sini kok rasanya jadi cukup minimalis ya. Tapi pas sudah dipakai ya, ternyata ini baterai nggak seboros yang saya kira.
Ini pengalaman ya, saya pakai dari pagi sampai sore, malamnya tuh masih nyisa di kisaran 15-20%. Itu pun udah untuk kegiatan yang cukup intensif itu. Mulai dari dipakai buat kerja, main game, sampai dipakai buat nonton. Ya kurang lebih kayak gini konsumsi baterai per aplikasi yang saya coba di Advan Tab V8. Paling agak PR di sini tuh ngecasnya ya, karena charger bawaannya di sini cuma 10 watt doang. Tam, terakhir pakai charger 10 watt kapan? Udah lama ya? Ya udah lama dan emang ngecas 10 watt itu lama banget Pak. Ngecas smartphone aja bisa tembus di atas 2 jam sih. Nah untuk charger 10 watt di sini tuh ngecas dari posisi 10% setengah jam itu cuma dapat sekitar 31%, dan sampai benar-benar penuh atau 100% kita mesti nunggu sekitar 2 jam 17 menit. Ya udah paling bener sih ngecas tab ini tuh disambi sambil tidur aja. Oke, jadi kesimpulannya, buat Anda yang lagi cari tab ukuran kecil yang ada 4G-nya, ada GPS-nya, dan budgetnya tuh nggak nyampe 2 juta, sementara ini nggak ada pilihan yang lebih menarik ya dari Advan Tab V8. Nah, di harga mirip-mirip mungkin Anda bisa ngelihat ada Samsung Tab A9 yang sama-sama mini, sama-sama pakai Helio G99, tapi kalau ngelihat memorinya memang super duper nyesek ya, 4643. Yang kalau buat sekarang sih udah kurang banget. Udah gitu untuk harga segini cuma dapat varian yang bawah ya, yang mana masih yang versi WiFi only. Ya, Helio G99 ditandemin memori yang lega plus UI Android 14 murni bikin performa tab ini tuh masih cukup satset buat push rank atau mabar. Atau buat Anda yang non gamer ya, yang sekedar nyari tab ukuran kecil ya. Ukuran layar segini memang pas buat aktivitas yang bisa disambi rebahan, kayak misalnya nonton film atau ngebaca manga dan juga e-book. Aktivitas di smartphone utamanya keganggu, Advan Tab V8 ini bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Advan Tab V8. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.